Halo guys, berjumpa lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Kali ini bersama saya Raski akan membagikan tips bagaimana mengatur manajemen waktu yang baik agar bisnis kamu semakin berkembang. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tertentu. Manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan beberapa kegiatan dalam periode waktu tertentu, bisa menurunkan stres dan tentunya mengarah pada kesuksesan karir. Salah satu kemampuan penting dalam menjalankan sebuah bisnis adalah manajemen waktu yang baik. Jika kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak mungkin kamu bisa mencapai rencana yang telah dirancang sebelumnya. Manajemen waktu akan sulit untuk diterapkan jika kamu tidak bisa menghargai waktu dengan baik. Ketika kamu menyia-nyiakan waktu yang kamu miliki, maka akan sangat terasa berat untuk mencapai kesuksesan bisnis yang kamu jalani. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah tetapkan tujuan dengan benar. Nah, di tips yang pertama ini, tetapkan tujuanmu dengan benar. Gunakanlah metode SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Nah, dengan kata lain, tujuan yang benar adalah tujuan yang bisa dicapai dan dapat diukur. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, buatlah daftar kegiatan untuk esok hari. Nah, hal ini akan mengganggu waktu tidurmu guys. Tetapi dengan membuat rencana untuk esok hari, itu akan membuat kamu lebih efektif dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, kamu akan memiliki acuan untuk bekerja lebih maksimal dan secara tidak langsung itu akan menghindarkan kamu dari waktu yang tidak efektif. Oke guys, kita masuk ke dalam tips yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah prioritaskan dengan bijak. Segala tugas ataupun kegiatanmu, kamu harus kelompokkan berdasarkan urgensinya. Misalnya, lihat tugas yang kamu miliki itu dan tentukan termasuk ke kelompok yang mana. Ya, kelompok yang pertama adalah tugas yang penting dan mendesak, yang artinya kamu harus melakukan tugas itu sekarang juga. Ataukah tugas itu penting tetapi tidak mendesak? Nah, ini artinya putuskan kapan untuk melakukan tugas tersebut. Atau tugasmu ini termasuk ke dalam kelompok yang mendesak tetapi tidak penting. Ataukah tugas ini termasuk ke dalam kategori mendesak tetapi tidak penting, yang artinya percayakanlah tugas ini untuk dilakukan orang lain jika memungkinkan. Atau yang terakhir, ini adalah tidak penting dan tidak mendesak, yang artinya kamu bisa melakukan tugas ini esok hari, tidak harus dilakukan sekarang juga. Kita masuk ke dalam tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah tentukan batasan waktu untuk menyelesaikan tugas. Menetapkan batasan waktu bisa membantu kamu untuk lebih fokus. Kok lebih? Menetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan tugas bisa membantu kamu untuk lebih fokus dan lebih efisien. Melakukan upaya ekstra untuk memutuskan berapa banyak waktu yang kamu miliki yang akan dibagi untuk setiap tugas yang harus dikerjakan juga bisa membantu kamu untuk mengenali masalah potensial sebelum timbul. Nah, dengan begitu, kamu dapat membuat rencana untuk berurusan dengan mereka.
Bukan hanya keuangan yang harus diaudit guys, waktu juga harus diaudit. Luangkanlah waktu beberapa saat untuk menilai bagaimana kamu menghabiskan waktu. Gunakanlah buku catatan harian ataupun ponsel kamu untuk mencatat kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Apakah waktu yang kamu habiskan itu adalah waktu yang produktif, waktu yang baik, atau adakah waktu yang terbuang percuma? Kamu bisa menilai kapan waktu yang paling efektif yang kamu gunakan dan tidak ada waktu yang terbuang percuma begitu saja. Oke guys, kita masuk ke dalam tips yang keempat. Tips ini tidak kalah penting. Tips ini adalah istirahatlah di antara tugas-tugas. Ketika melakukan banyak tugas tanpa istirahat, itu bisa membuat kamu untuk sulit tetap fokus dan termotivasi. Berikanlah waktu jeda di antara tugas untuk menjernihkan pikiran dan menyegarkan diri kamu guys. Pertimbangkanlah untuk tidur sejenak ataupun berjalan-jalan pendek, dan juga kamu bisa melakukan meditasi. Kamu mungkin tidak berpikir bahwa hal ini bisa membantu kamu untuk mengatur waktu dengan baik, tetapi dengan bermeditasi dan berolahraga setiap pagi akan membuat tubuhmu lebih bugar. Nah, dengan begitu, kamu akan lebih siap untuk melakukan rutinitas kamu sehari-hari. Setelah berolahraga, pikiran kamu juga akan lebih segar dan bisa berpikir jernih untuk melakukan tugas yang ada. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima adalah hapus tugas ataupun kegiatan yang tidak penting. Penting untuk menghapus tugas ataupun kegiatan yang berlebihan. Tentukanlah tugas apa yang penting dan pantas untuk waktu kamu. Menghapus tugas ataupun kegiatan yang tidak penting bisa membebaskan waktu kamu lebih banyak untuk dihabiskan dengan kegiatan yang jauh lebih penting. Salah satu pemboros waktu yang kamu miliki adalah kebiasaan buruk. Entah itu menonton film, pergi ke pesta, enggak ya? Aku lucu. 2000 years later. Salah satu pemboros waktu yang kamu miliki adalah kebiasaan buruk. Entah itu menonton film, pergi ke pesta, terlalu banyak waktu untuk bermain game atau bermedia sosial atau sebagainya. Kebiasaan buruk itu akan menyita sedikit waktu berharga yang kita miliki guys. Gunakanlah waktu kamu dengan bijak jika kamu serius ingin mencapai tujuan besar dalam hidupmu. Anggaplah waktu itu sebagai sebuah emas yang harus kamu jaga dan kamu pelihara dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tips yang terakhir, yaitu rencanakan ke depan. Pastikan kamu memulai setiap hari dengan ide yang jelas tentang apa yang akan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan hari ini. Pertimbangkan untuk membiasakan diri pada akhir setiap hari kerja untuk menulis daftar kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan pada keesokan harinya. Dengan begitu, kamu akan bisa dengan leluasa menginjak tanah keesokan paginya. Menemukan seorang mentor yang akan membimbing kamu dalam penggunaan manajemen waktu yang baik adalah juga hal yang sangat penting. Kamu akan lebih mudah terbuai untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di saat kamu tidak memiliki mentor yang tepat. Pengalaman yang dimilikinya juga akan membantu kamu dalam memiliki manajemen waktu yang luar biasa. Pastikan kamu memilih mentor yang tepat. Selektiflah dalam memilih mentor, pastikan dia bisa membantu kamu setiap saat. Oke guys, sekian tips dari saya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan klik-klik loncengnya agar kamu tidak ketinggalan tips-tips yang lebih menarik berikutnya dan supaya channel ini terus berkembang. Apa kabar? Sukses!